Misteri Kiai Setan Kober. Bagi sebagian orang, menyebut pusaka Kiai Setan Kober senantiasa menimbulkan kerut di kening yang diikuti tanda tanya yang tak kunjung ada jawabnya. Ada banyak pendapat yang menyatakan bahwa keris pusaka ini dibuat oleh Empu Supo Mandrangi yang memang sangat kawontar dengan berbagai karyanya. Beberapa karyanya yang sangat terkenal adalah pusaka Kiai Sangkelat dan Kiai Nogososro yang kemudian menjadi piandel kerajaan di tanah Jawa. Akan tetapi ada juga sebagian kecil yang berpendapat bahwa Kiai Setan Kober itu sesungguhnya dibuat oleh Empu Bayu Aji yang berasal dari Cirebon. Hal ini terlihat dari aura keris yang sangat berbeda dengan kebanyakan pusaka yang dibuat oleh Empu Supo Mandrangi selama ini. Jika keris pusaka Kiai Sangkelat maupun Kiai Nogososro mempunyai aura sejuk yang bermakna melindungi dan mengayomi, sebaliknya keris Kiai Setan Kober justru beraura panas, bahkan sangat panas. Inilah jenis pusaka yang kemudian digambarkan sangat sesuai dengan pemilik dan pemegangnya yang terakhir, yaitu Raden Aryo Penangsang, yang saat itu merupakan adipati di Jipang Panolan. Disebutkan Aryo Penangsang adalah pribadi yang sangat tegas, percaya diri, tetapi juga mau menangnya sendiri. Ia juga mempunyai sifat mudah marah, kurang hati-hati, tidak sabaran, dan terlalu menuruti kehendak atau egonya sendiri. Keris Kiai Setan Kober ini diterima Aryo Penangsang dari gurunya, yaitu Kiai Ja'far Shodiq, atau yang juga dikenal sebagai Sunan Kudus. Bagaimana awal ceritanya sehingga keris Kiai Setan Kober ini ada di tangan Sunan Kudus? Apakah memang Sunan Kudus yang meminta pembuatan keris pusaka ini, atau mungkin oleh orang lain? Sejauh ini tidak ditemukan catatan siapa pemesannya. Rasanya kurang masuk akal jika seorang Sunan Kudus memesan atau minta dibuatkan sebuah pusaka yang beraura panas sekaligus bersifat merusak itu. Sayangnya, sumber-sumber informasi tentang pusaka Kiai Setan Kober ini sangatlah sedikit. Hanya saja, kisah tentang keris pusaka Setan Kober ini sedikit banyak mirip dengan keris buatan Empu Gandring yang dipesan oleh Ken Arok, yang merupakan pendiri kerajaan Singosari, yaitu memakan darah para bangsawan keraton sebagai akibat dari perebutan tahta. Jauh sebelum di tangan Aryo Penangsang, keris Kiai Setan Kober telah membawa petaka bagi keluarganya. Ayahanda Aryo Penangsang adalah Raden Surowiyoto, yang juga dikenal dengan nama Raden Kikin. Beliau adalah putra dari Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak. Dikisahkan, akibat perebutan tahta kerajaan Demak, Raden Kikin dibunuh oleh keponakannya sendiri, yaitu Raden Mukmin, yang kemudian hari juga dikenal dengan sebutan Sunan Prawoto. Raden Kikin dibunuh di tepian sebuah sungai sepulangnya beliau dari sholat Jumat di daerah Lasem. Itulah sebabnya ayah Aryo Penangsang itu juga dikenal dengan sebutan Pangeran Sekar Sedo Lepen, yang artinya bunga yang gugur di sungai. Ada yang berpendapat bahwa yang membunuh Raden Kikin bukanlah Raden Mukmin sendiri, melainkan orang suruhannya. Akan tetapi, yang perlu digarisbawahi di sini adalah siapapun yang membunuh Raden Kikin,
Dipastikan bahwa pusaka yang digunakan untuk membunuh itu adalah keris pusaka Kiai Setan Kober. Tidak jelas mengapa pusaka Setan Kober itu bisa berada di tangan Raden Mukmin dan akhirnya berpindah ke tangan Sunan Kudus. Sebagian menduga bahwa Sunan Kudus yang memang mempunyai pengaruh sangat besar di lingkungan Keraton Demak sengaja mengambil dan menyimpan pusaka yang dipakai untuk membunuh Pangeran Kikin itu untuk meredam gejolak perebutan tahta di saat itu. Hingga tiba masanya, pusaka itu oleh Sunan Kudus akhirnya diberikan kepada Arya Penangsang selaku muridnya yang juga keturunan dari Raden Kikin. Entah karena pengaruh dari keris Kiai Setan Kober yang sangat kuat, pada kenyataannya sifat Arya Penangsang semakin menjadi-jadi. Ia sangat mudah sekali kehilangan kendali dan bertindak sangat ceroboh. Padahal Arya Penangsang adalah seorang yang sakti mandraguna, sejajar dengan Sultan Hadiwijaya dari Pajang yang pada masa mudanya dikenal dengan nama Mas Karebet. Dalam peperangan antara Pajang dan Jipang, sifat berangasan Arya Penangsang telah merugikan dirinya sendiri dan bahkan akhirnya merenggut nyawanya. Hal ini tidak luput dari strategi jitu yang diterapkan oleh Ki Juru Martani yang merupakan salah seorang senopati perang Pajang yang juga penasehat serta sahabat dekat dari Sultan Hadiwijaya. Melawan Sutawijaya yang saat itu masih sangat muda, Arya Penangsang merasa sangat diremehkan, dan karenanya itu ia kemudian merasa marah dan bahkan kehilangan nalarnya. Kuda perang Arya Penangsang yang bernama Gagak Rimang tiba-tiba saja tidak bisa dikendalikan akibat melihat kuda yang dinaiki Sutawijaya yang ternyata berjenis kelamin betina. Gagak Rimang dilanda birahi dengan tiba-tiba. Konon Ki Juru Martani mempunyai semacam japa mantra yang mampu membuat kuda perang Gagak Rimang itu menggila. Arya Penangsang yang sedang wuru seharusnya bisa mengendalikan kudanya terlebih dahulu. Akan tetapi, sifatnya yang tidak sabaran dan terlalu memandang remeh lawan, Arya Penangsang begitu bernafsu untuk menyerang dan membunuh lawannya yang saat itu masih tergolong seorang bocah. Ia mengabaikan gerak Gagak Rimang yang tidak terkendali itu. Akibatnya, Sutawijaya yang bersenjatakan Kiai Pleret yang berupa tombak berlandian panjang itu justru berhasil menusuk perutnya terlebih dahulu. Usus Arya Penangsang terburai keluar. Akan tetapi, Arya Penangsang yang memang terkenal sakti mandraguna itu tidak terlalu terpengaruh dengan lukanya. Tandangnya tetap menakutkan. Dengan sigap, usus yang terburai itu disangkutkan di warangka pusaka Kiai Setan Kober yang selalu terselip di pinggangnya. Dalam sekali lompatan, Arya Penangsang akhirnya bahkan mampu menjatuhkan lawannya yang masih muda itu dan kini tinggal membunuhnya. Saat itulah kecerobohannya berbuah petaka. Dengan gerakan kilat, Arya Penangsang mencabut pusaka Kiai Setan Kober, bermaksud membunuh Sutawijaya bocah ingusan yang sudah tidak berdaya itu. Kemarahan dan ketidaksabarannya itu telah melupakan satu hal yang teramat penting, bahwa ususnya yang terburai tadi telah disangkutkan di warangka keris pusakanya.
Akibatnya, terhunusnya pusaka Kiai Setan Kober itu malah membuat usus Aryo Penangsang menjadi terpotong-potong dan semakin terburai. Aryo Penangsang tewas oleh pusakanya sendiri, Kiai Setan Kober. Pusaka yang sama yang telah membunuh ayahandanya sendiri, Raden Kikin. Seusai kisah terbunuhnya Aryo Penangsang itu, keberadaan pusaka Kiai Setan Kober sama sekali tidak bisa dilacak. Layaknya pihak yang menang perang, sebenarnya pihak Pajang berhak menyita dan memboyong keris pusaka itu ke Keraton Pajang. Akan tetapi, tidak diketemukan keberadaan pusaka itu baik di gedung perbendaharaan Keraton Pajang, Jipang, maupun di Mataram. Banyak yang berpendapat bahwa sebagaimana keris pusaka Empu Gandring yang telah memakan jiwa para bangsawan, keris pusaka Kiai Setan Kober konon juga telah dimusnahkan. Pusaka itu telah dilarung di kedalaman lautan kidul. Ada juga yang berpendapat tempat melarung pusaka itu adalah di puncak Gunung Merapi saat laharnya menggelegak dan hampir muntah membanjiri kawasan di sekitarnya. Hingga kini, keberadaan dan kenyataan tentang Kiai Setan Kober masih menjadi misteri.